Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi anak-anak pelajaran IPS. Kita tetap semangat walaupun kita laksanakan secara daring. Ya, anak-anak, materi pada kali ini yaitu tetap di bab 3, yaitu dengan sub temanya pergerakan masa pendudukan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang ada beberapa strategi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Ya, di sini gerakan bawah tanah non kooperatif. Ya, jadi maksudnya gerakan bawah tanah itu mereka pejuang bangsa Indonesia itu dalam melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, tidak bekerja sama dengan Jepang. Makanya ini apa, non kooperatif, jadi tidak bekerja sama dengan Jepang. Kelompok ini bergerak secara rahasia, ya, menghimpun kekuatan, memantau perang dan mempersiapkan kemerdekaan tanpa sepengetahuan Jepang, dengan tokohnya yaitu ada Sultan Syahrir, Amir Syarifudin dan Sukarni. Nah, adapun ini ada gerakan yang gerakan kooperatif, yaitu kerjasama dengan Jepang. Nah, ini Jepang membentuk organisasi yang di Indonesia, ya, yaitu yang pertama Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Dimanfaatkan tokoh nasional untuk menggerakkan rakyat menuju kemerdekaan. Yang kedua ada PETA, Pembela Tanah Air, yaitu tentara sukarela yang dididik Jepang namun akhirnya menjadi kekuatan militer utama Indonesia saat proklamasi. Dan yang ketiga Barisan Pelopor, Sui Sintai, organisasi pemuda yang aktif dalam mengkampanyekan kemerdekaan. Jadi organisasi tersebut memang direstui, ya, oleh Jepang, makanya disebut kooperatif. Nah, setelah itu maksudnya dari kerjasama kooperatif dan non kooperatif ada lagi perlawanan bersenjata. Nah, jadi ini maksudnya rakyat Indonesia itu juga melawan Jepang dengan bersenjata. Nah, ini perlawanan rakyat terhadap tindakan Jepang Romusa. Jadi Jepang itu menjajah Indonesia, ya, memperkerjakan orang Indonesia tanpa minta ampun, tanpa belas kasih, dan disebut dengan Romusa. Jadi kerja paksa pada zaman Jepang. Nah, karena rakyat Indonesia dipaksa oleh Jepang untuk bekerja, maka timbullah perlawanan. Yang pertama, perlawanan rakyat Singaparna. Singaparna ini daerah Jawa Barat, ya, Tasikmalaya sana, tahun 1944. Dan yang kedua, pemberontakan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi di Blitar 14 Februari 1945. Jadi tentara PETA yang dididik oleh Jepang, yang maksudnya Jepang itu bisa membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, tetapi kebalikannya orang Indonesia tidak mau bekerja sama dengan Jepang, justru memberontak terhadap Jepang. Nah, setelah itu yang kedua yaitu masa menjelang proklamasi, ya, bahwasanya peristiwa 1945 ini memang menjelang proklamasi di Indonesia. Peristiwa tersebut dikarenakan Jepang sudah mulai kekurangan tenaga, atau istilahnya kekuatannya sudah tidak sedahsyat di tahun 40-an, ya, dalam perang Pasifik. Selanjutnya Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, bahwasanya wis lah istilahnya itu, ya, Indonesia kamu nanti tak hadiahi Jepang. Tetapi rakyat Indonesia tidak mau, ya. Akhirnya rakyat Indonesia yang tadi kan ada non kooperatif, ya, itu membuat ini Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, jadi PPKI. Jadi maksudnya ini Jepang itu kalau dalam bahasa Jawanya ini, Indonesia kamu tak merdekakan, tapi syaratnya kamu buatlah panitia, karena kemerdekaan itu harus ada persiapannya. Nah, itu maksudnya. Lah, di sini dibentuklah BPUPKI, Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat.
Lah BPUPKI setelah itu bubar, diganti PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dipimpin oleh IR Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, DRS Muhammad Hatta. Ya. Lah tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh Jepang. Lah, sebelum Jepang menghadiahi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, terjadilah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Lah karena Jepang kotanya ini dibom atom oleh sekutu yaitu Amerika Serikat CS, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Karena Jepang menyerah kepada sekutu itu tanggal 15 Agustus, maka Indonesia itu sudah tidak ada yang menjajah lagi. Lah berita kekalahan Jepang kepada sekutu itu akhirnya didengar oleh rakyat Indonesia atau tokoh Indonesia. Lah ini makanya muncullah detik-detik proklamasi, ada golongan tua, ada golongan muda. Lah bagi bangsa Indonesia mendengar berita tentang kekalahan Jepang itu mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan Indonesia. Jadi tidak perlu menunggu sampai dihadiahi lah, sehingga terkenal peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus di mana Soekarno-Hatta diculik oleh pemuda Indonesia. Maksudnya diculik ini supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya. Dan tanggal 16 itu langsung disuruh oleh golongan muda Wikana Soekarni untuk segera membuat teks proklamasi. Dengan bahasa lain gini, sudah Bung Karno, Bung Hatta tidak perlu menunggu hadiah dari Jepang. Sekarang Jepang sudah kalah, ayo segera proklamasi. Sehingga tepat tanggal 17 Agustus pukul 10 Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta. Ya, sehingga pada detik itulah Indonesia dinyatakan dengan ini kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini teks proklamasinya. Yang sebelah ini apa ini? Kiri atau kanan ya? Ini tulisan tangan Presiden Soekarno. Ya, yang sebelah ini, sebelahnya ini adalah, kalau ini kiri, ini kanan, ini adalah sudah diketik. Nah, yang mengetik kita ada Sayuti Melik, ya. Jadi inilah peristiwa seputar teks proklamasi atau peristiwa tentang menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga Agustus itulah disebut bulan keramat. Ya, setiap 17 Agustus kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, upacaranya sangat meriah, sangat mewah sekali di Jakarta ya. Di IKN juga pernah ya. Mudah-mudahan anak-anakku nanti yang bisa mengerek bendera merah putih pada saat 17 Agustus. Tidak harus di Jakarta. Ya alhamdulillah kalau sudah sampai di Jakarta, syukur-syukur ya. Paling tidak di sekolah pun juga harus bangga. Ya. Sekian. Terima kasih untuk materi masa Jepang ya, tetap bersemangat dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.